Inilah kisah nyata seorang anak yang menelantarkan ibunya semenjak ia bergaul dengan teman seangkatannya pada waktu SMA. Awalnya dulu, anak ini adalah anak yang soleh dan rajin beribadah, rajin bekerja, pergi ke kebun, bahkan segala kebutuhan ibunya dan kebutuhan sehari-hari, ia selalulah yang memikul beban itu. Namun pada suatu hari, semua kebahagiaan itu berubah tak kala temannya datang mengajaknya merantau ke kota Jakarta. Semenjak itulah keadaan kepribadian anak ini berubah. Saat berubah sangat drastis, dan setelah sampai di kota Jakarta juga, semenjak itulah keadaan dan kepribadian anak ini berubah total. Setelah sampai di kota Jakarta, anak ini diperkenalkan dengan teman-teman yang bisa dibilang anak bos atau orang-orang tajir. Anak ini juga disayang teman-temannya, dan anak ini juga apapun kebutuhannya selalu diberikan oleh teman-temannya. Anak ini juga dikasih motor, rumah tinggal, sementara pekerjaannya cukup, yaitu menjadi babu bagi teman-temannya. Tapi anak ini begitu bahagia, terlena, dan lupa tentang orang tua, agama, etika, dan kesopanan. Anak ini pun menjadi seorang kelompok motor, geng motor. Pekerjaannya hanyalah minum-minuman, mabuk-mabukan, berjudi, berantem, dan berkelahi. Dan pada suatu hari tanpa sengaja, dia bertemu dengan teman di kampungnya. Kebetulan dia berpapasan di jalan, itulah teman kampungnya lalu menyapanya. Lalu mengatakan dan mengabarkan kalau bahwa ibunya selama ini telah lama sakit, dan ibunya selama ini telah lama menunggunya, tidak pulang-pulang sampai sekian puluh tahun. Dan dia pun tidak menjawabnya dan tidak mengubrisnya. Tak lama kemudian, pemuda yang temannya ketemu itu mengatakan bahwa ibunya telah meninggal atau sudah tiada. Dia pun tetap acuh tak acuh. Maka temannya pun berlalu. Hari demi hari sudah berlalu, hari demi bulan, tahun demi tahun sudah berlalu. Semua sudah dilupakannya. Dan pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tibalah saatnya seorang anak durhaka ini diambil kembali ke pangkuan Maha Kuasa. Dan di saat itulah kenangan terakhir ibunya dan dirinya, penyesalan pun datang. Azab pun secara silih berganti datang di saat jenazahnya mau dibawa jatuh ke hilir sungai, di mana seorang tangisan ibu yang mengalir seperti air. Disitulah azab jasadnya jatuh ke sungai.